Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kita pada sore ini dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah-ibadah kita ya di bulan yang lalu. Tentunya kita berharap semoga yang kita diberikan taufik hidayah kemarin dari semua ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencari bekal untuk perjalanan kita nanti di akhirat, dan Allah mengatakan bekal ya harus dicari. Seorang yang melakukan perjalanan harus mencari bekal. Bagaimana kita ketika pulang kampung, ya, apakah ketika mau bekerja kita selalu mencari bekal, membawa bekal. Begitu juga logika kita digunakan ketika kita nanti melakukan perjalanan di akhirat, dari semenjak alam barzakh menanti hari kiamat, kemudian kita akan berada di padang mahsyar. Ya, kemudian Allah akan memutuskan ya setelah hisab bagaimana ya balasan yang diterima oleh setiap orang ketika dia berada di dunia. Bekalnya di mana? Bukan di akhirat, bekalnya adalah di dunia ini. Ya. Karena tangisan, sabar, baca Quran tidak akan berfaedah nanti di akhirat. Ya. Semuanya hanya akan berfaedah ketika kita masih ada di sini, Pak. Ya. Tangisan kita, penyesalan kita atas semua dosa Allah catat sebagai amal ibadah. Allah berikan pahalanya. Tetapi jangan salah dilakukan di tempat yang tidak tepat. Ya. Tempat yang tepat adalah di sini, di dunia ini, sebelum Allah menyempurnakan jatah umur kita. Nah, kita khawatir jatah umur kita ini di tahun berapa, Pak, habisnya? Ya, jangan tahu ya kontrak kerja, antum nggak ada yang kontrak sih ya. Ini yang kontrak tahu kontraknya tahun berapa habisnya, Pak. Makanya sebelum kontraknya selesai, biasanya dia rajin nabungnya, Pak. Nah, biasanya seperti itu. Ya, atau biasanya dia mulai cari-cari kerja sebelum kontraknya habis. Itu kenapa? Karena dia tahu masa habis kontraknya. Adapun kita, jatah umur kita tidak pernah dikasih tahu habis pada tahun berapa. 2022 sudah lewat. Berarti masih ada perpanjangan ini, ya, insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Ada perpanjangan jatah kehidupan kita. Kita khawatir pada tahun inilah jatuh umur kita
ana atau antum, ya. Siapa sih yang ingin cepat meninggal, ya? Tetapi kita ingin panjang umur dan banyak amal solehnya. Maka untuk itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Ya. Maka carilah bekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Bekal itu ada dua, bekal jasmani dan bekal rohani. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal rohani kita. Bagaimana seorang mempunyai mental yang kuat, mental yang cukup, hati yang bersih dari najis, kotoran dan maksiat. Karena tidak ada orang yang bisa masuk surga kalau dalam hatinya ada najis maksiat. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan maksiat adalah najis bagi hati kita. Ya. Mempunyai mental yang kuat, mental yang siap melakukan perjalanan di dunia yang belum pernah kita lihat kecuali hanya kita dengar saja. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya. Berbekallah, ya. Karena kata Allah setelah menjelaskan kita harus berbekal, Allah katakan sebaik-baik bekal yang kita kantongi di saku kita, ya, tidak lain adalah at-taqwa. Siapa yang lebih berilmu dari Allah Subhanahu wa taala? Kita tanya kepada 10 orang, bekal yang paling bagus itu apa untuk perjalanan saya nanti? Allah yang paling tahu. Kata Allah, bekal yang paling baik adalah at-taqwa. Allah yang menciptakan kita tahu apa yang paling manusia butuhkan nanti di akhirat kecuali apa? Ketakwaan. Ya. Maka kita lupakan saja, ya, bekal-bekal kita yang kita kumpulkan pada Ramadan yang kemarin, kita nolkan lagi, Pak. Ya, bisa ya, insyaallah. Lupakanlah. Ya. Bacaan Quran kita, ya. Seakan-akan kita masih nol. Biar kita lebih semangat lagi, biar kita tidak ujub dengan ibadah kita pada bulan yang lalu. Kita syukuri, kita bahagia diberikan hidayah untuk bisa melakukan semua ibadah yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, yang saumnya, ya, sempurna, yang tarawehnya tidak pernah bolong. Itu semuanya bekal untuk kita nanti di akhirat, ya. Nah, sekarang kita seperti kita mulai dari nol lagi. Jangan kalah sama petugas SPBU. Ya. Setiap kita berbuat baik, nolkan lagi, Pak. Biar kita tidak merasa berjasa sama orang lain. Biar kita tidak merasa menjadi orang yang soleh. Biar kita merasa selalu kurang. Mulai terus dari nol. Biar kita terus bersemangat menuntut ilmu. Kan kebanyakan, ya, para ikhwan yang sudah diberikan hidayah menuntut ilmu, ya, sudah mulai tidak terlihat di kajian. Karena apa? Karena sudah melihat banyak ilmunya, ya. Dia tidak menolkan lagi, ya, apa-apa yang dia dapatkan dari ibadah, dari kebaikan yang sebenarnya Allah yang menunjukkan itu kepada kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaquni ya ulil albab." Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Setelah Allah mengatakan takwa itu adalah bekal yang paling baik, ini ada bekal, Pak. Bekal harta dan bekal amal soleh. Ya. Lebih mana yang lebih, ya, kita butuhkan? Ya, bekal takwa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wattaquni, kalau begitu bertakwalah kepadaku. Ittaqullaha haitsuma kunta wa aqbi sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwa di mana saja, Pak. Bertakwa di kajian. Bertakwa ketika mau sholat maghrib. Bertakwa ketika pulang dari kajian. Bertakwa ketika di jalan. Bertakwa ketika bertemu dengan security. Bertakwa ketika bertemu dengan orang tua, bertemu dengan anak kita, bertemu dengan istri kita. Bahkan bertakwa ketika olahraga. Siapa yang suka olahraga? Takwanya jangan dilepas, ya. Sportivitas, ya.
Semua takwa kata Allah, ittaqullaha haitsuma kunta, di mana saja, wattaquni ya ulil albab. Yang diseru hanya yang punya ilmu saja. Karena hanya orang yang kenal kajian yang tahu faidah dari ketakwaan. Hanya orang yang selalu rajin ikut kajian, yang punya ilmu, dia tahu faidah ketakwaan. Ada orang-orang yang tidak diberikan ilmu, ya, yang tidak pernah mendengarkan makna-makna dari ayat Al-Quran, dari hadis, dia tidak tahu takwa ini faedahnya seperti apa. Ya. Ya, memang Allah Subhanahu Wa Taala ini cas ya setelah bulan Ramadan. Ini kajian yang keberapa, Pak? Setelah Ramadan. Yang kedua, satu ya. Wah, pas. Karena kita setelah Ramadan Pak putur, Pak. Pasti itu. Lihat aja kajian mulai renggang ini ya, apa namanya? Lihat ketika Ramadan kemarin. Apa? Setan dibelenggu. Mudah untuk ikut kajian, mudah untuk menuntut ilmu, mudah untuk sholat. Ya, sekarang setannya sudah lepas lagi. Ya, sulit. Makanya ya sangat dimaklumi ketika bulan Ramadan ya ibadah seseorang itu ada penurunan. Ya, walaupun kita berusaha sekuat tenaga pasti terjadi penurunan. Tetapi yang penting kita jaga pengaruh-pengaruh ibadah kita ketika bulan Ramadan. Ya. Nilai ikhlas yang ada pada puasa lanjutkan pada seluruh kegiatan kita. Ya. Nilai sabar yang ada pada puasa lanjutkan pada seluruh ibadah dan kegiatan kita. Ikhlas dan sabar. Ya. Yang menjadikan puasa adalah sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah simpan hitungannya nanti. Ya, Allah sendiri yang akan membalasnya. Penyamahan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya, dalam mencas rohani kita demi mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang kita nanti di akhirat. Kita khawatir tahun 2023 ini jatah terakhir umur kita. Maka kita berbekal dengan menuntut ilmu terdahulu. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada anjuran Islam kepada para pemuda agar cepat menikah. Ini kemarin ya. Kalau kita lanjutkan lagi. Nih. Kemarin ada pertanyaan ya, anak saya terfitnah dengan berpacaran, sedangkan si calonnya ini ya belum bekerja. Ini orang tua khawatir, ini tanda keimanan pada bapak tersebut yang bertanya. Khawatir anaknya terjerumus pada apa? Setelah pacaran biasanya apa? Mending kalau nikah, Pak. Nah, itu bagus. Biasanya berzina. Tidak ada lagi setelah berpacaran kecuali apa? Berzina. Naudzubillah. Ya, ini orang tua yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bagaimana Ustaz? Ya, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ya kalau sudah punya kemampuan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa hai para pemuda yang dia ada kemampuan. Sebagian ulama menafsirkan kemampuan ini dua, kemampuan seksual dan kemampuan ekonomi. Tapi yang paling rajih ya dikatakan oleh para ulama adalah kemampuan ekonomi. Pemuda kalau sudah mampu dan dia bisa memberikan kebutuhan pokok bagi calon istrinya, segera dia menikah. Ya. Cuman kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang seperti Bapak ini tanyakan, kemarin kita berikan solusi, ya. Kalau misalnya daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka nikahkan saja, meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan setelah nikah, karena tujuannya untuk menghindari maksiat,
ya. Mohon Allah berikan kemampuan dalam masalah ekonomi. Tapi pada asalnya tidak. Harus mapan dulu, ya, kemampuannya, harus punya nafkah dulu. Kita lanjutkan pada hari ini. Ini kitabnya beda ya. Ini nggak ada hadiah berarti hari ini ya. Setelah saya kosong dulu ya. Udah siapin pertanyaan. Ya, itu pekan depan lagi kayaknya. So pertanyaannya yang dapat hadiahnya itu saja, jadi anak pertanyaan mau agak bikin sulit nanti. Cuman sekarang qadarullah ya, hadiahnya tidak muncul ya. Enggak apa-apa. Hah? Lontong soal bawang ya. Ini mah semua orang. Oke, kita masuk kepada ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di PDF nggak tahu halaman berapa, cari ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau baca? Ya, maghribnya jam berapa sekarang? Jam 6 pas apa kurang? Kurang 15 berarti harus cepat ya. Ana aja yang baca. Khairul a'mali wa abarruha indallahi ad-da'watu ilaihi subhanahu. Kata penulis kitab ini, Syekh Muhammad Al-Qasim hafizallahu taala, ya, salah satu imam di Masjid An-Nabawi, ya. Sebaik-baik amal dan yang paling utama di sisi Allah, ya, kalau kita ingin tahu adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulud da'iyah ahsanul aqwali fi mizanillahi Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghitung perkataan para dai adalah sebaik-baik perkataan manusia yang ada di muka bumi ini. Ada perkataan motivator, ada perkataan sales mobil, ada omongan apa ya, motivator itu ya Pak, senang gitu ya dengerin motivator itu 1 jam gitu ya, ya banyak di televisi itu. Tapi Allah menghitung ucapan yang paling indah di sisi Allah, orang yang mau mengajak seseorang temannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang kafir masuk Islam. Menjajak orang yang sudah muslim agar mau ibadah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak seorang muslim agar dia tidak bermaksiat. Kata Allah, itulah ucapan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan. Siapakah lagi yang perkataannya lebih baik, ya, dari orang yang dia mengajak kepada Allah, da'a ilallah, kemudian setelah dia mengajak wa amila sholihan, dia sendiri beramal, ya, dengan ajakannya tersebut. Wa qala innani minal muslimin, dia mengatakan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kegiatan yang paling indah adalah bikin kajian. Ya, ini kayak kajian seperti ini Pak. Jangan dikira pahalanya tidak besar Pak. Ya, yang mengadakannya, yang menginisiasinya, yang mendukungnya, yang tanda tangannya, walaupun dia tidak hadir misalnya, dia tanda tangan asosiasi, silakan Pak Arifin, ya, silakan Pak Arif misalnya. Ya, Allah catat ada bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatannya ini termasuk perkataan yang paling indah, wa hiya tariqatul anbiya wa atba'uhum wa atba'ihim. Dan yang ketiga, dakwah ini adalah aktivitasnya para nabi dan para pengikutnya, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka sangat sedikit sekali dari para sahabat yang dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jika mereka mampu, mereka berdakwah. Ada yang ke negeri Irak, ada yang ke negeri Yaman, ada yang ke negeri Mesir, ada yang ke negeri Spanyol, ada yang ke tempat yang banyak sekali.
sampai ke Indonesia ini, Pak. Maka sedikit sekali dari mereka yang tidak ikut andil dalam masalah dakwah. Kita bisa nggak ikut andil dakwah? Harus. Saya nggak bisa ceramah. Siapa yang suruh ceramah? Ya, sebarkan pamflet kajian. Gorengannya diperbanyak misalnya. Coba. Tempatnya dibersihkan, dibikin wangi. Kasih hadiah untuk kuis. Anak kameranya, Pak Arifin kameranya, baterainya habis nggak? Saya ada baterainya. Barang siapa yang menyiapkan peperangan, dia seperti orang yang berperang. Barang siapa yang menyiapkan kajian, dia seperti orang yang memberikan kajian tersebut. Berserikat dalam pahalanya. Karena apa? Karena tidak semuanya bisa dilakukan oleh penceramah, Pak. Saya bisa bikin pamflet gitu, Pak. Gak bisa saya, Pak. Sampai sekarang gak bisa tuh. Pengen bisa bikin pamflet kajian gitu. Gak bisa. Ya. Gak bisa kita melakukannya sendirian, Pak. Perlu ada ta'awun dakwah itu. Ya. Termasuk antum hadir di kajian itu udah termasuk berdakwah. Apa? Meninggikan syiar Islam. Memperbanyak jumlah dalam kajian. Walaupun saya sudah hatam nih kitab tauhid, saya sudah selesai usul salasah, tetap hadir kajian dalam rangka meninggikan syiar Islam. Ini loh Islam, perbanyak di masjid. Ya, ini termasuk pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum kajian sebosan apapun judulnya, datang hadir. Bikin masjid penuh. Ya, kalau perlu sampai tumpah ruah ke jalan kajian Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf. Bikin penuh, ajak tetangga, ada saudara lagi main kajian dulu. Pulangnya kita ke restoran. Wah, mantap. Syiar Islam, dakwah. Ikut andil. Nah ini, nyebar pamflet enggak? Isi kajian enggak? Minjemin kamera enggak? Ya, apa yang antum dapatkan dari dakwah ini rugi. Ya. Kata Nabi SAW, ya, diriwayatkan, dikisahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hadhihi sabili." Ya, katakanlah para dai, kaum muslimin, inilah jalanku, inilah jalan kita di masjid, kajian, menuntut ilmu, mendengarkan kajian. Ya, kita hidup susah mati di atas ilmu. Biar kita diwafatkan di atas kegiatan menuntut ilmu, setelah dan sebelum menuntut ilmu. Orang diwafatkan tidak jauh-jauh dari tempat sehari-harinya. Ya. Kita ingin meninggal di sekitar masjid, jangan jauhi masjid. Kalau kita ingin meninggal di sekitar pasar, atau iktikaf di pasar. Karena orang meninggal di atas kebiasaannya sehari-hari, Pak. Ya. Mudah-mudahan kita diwafatkan di tempat-tempat yang terbaik. Ketika setelah menuntut ilmu, ketika setelah mengajak orang ikut kajian, dia meninggal. Ya. Mungkin kita tidak diwafatkan ketika berceramah sebagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ketika bersujud, tapi tidak jauh dari kegiatan itu. Qul hadhihi sabili. Apa jalan itu? Ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah. Ini syaratnya, Pak. Ya, minjemin baterai untuk kajian lillah. Nyiapin air putih, teh manis, bukan buat dikasih gorengan. Ya, bukan. Kita berdakwah lillah, syaratnya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ikhlas, banyak gondoknya nanti, Pak. Banyak makan hatinya, Pak. Orang dai itu. Ya. Banyak akan menghadapi rintangan. Orang yang berdakwah itu pada asalnya akan menghadapi rintangan. Jarang dakwah yang seperti ini, Pak. Kasih teh manis, air putih, ya, disambut, ada goreng, jarang. Pada asalnya dakwah tidak seperti ini. Dakwah penuh penolakan. Dakwah penuh orang tidak suka. Ya. Ala basirah. Kemudian syarat berikutnya untuk berdakwah punya ilmu. Ya. Kita pernah dengar hadisnya, kita pernah paham hadisnya.
Ana wa manittaba'ani, aku sendiri, ya ana, ya aku sendiri mengamalkannya, ya wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Dan orang dai itu harus banyak memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir subhanallah. Setelah ini ayat ini Allah mengatakan subhanallah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memperbaiki hubungan orang lain dengan Allah, perbaiki hubungan kita dulu dengan Allah. Perbaiki komunikasi kita dulu dengan Allah. Perbaiki kedekatan kita dulu dengan Allah. Bagaimana kita menyuruh orang dekat dengan Allah, agar dia berkomunikasi dengan Allah, agar dia kembali kepada Allah. Kita sendiri hubungannya sama Allah, ya, kurang baik, kurang harmonis, tidak sedang baik-baik saja, sedang hubud dunia, ya, sedang cinta dunia. Maka seorang dai agar berkah dakwahnya, ya, setelah dia ikhlas, dia punya ilmu, dia mengamalkan dulu, amalkan untuk diri sendiri dulu, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, kita dulu baru keluarga. Lalu setelah itu, ya, hasilnya dia serahkan kepada Allah, dan dia banyak perkuat ibadah setelah berdakwah, ya. Perbaiki hubungannya dengan Allah, perbaiki sholat malamnya, perbaiki ibadah sunnahnya. Bagaimana kita mengajak kepada orang, kepada Allah, dia sholat sunnah aja jarang, zikir pagi petang aja nggak pernah, ya. Malu kita mengajak orang lain kepada Allah, kita sendiri jauh daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, ya. Wa kullu amalin yaqumu bihi al-muhtadi laka fihi nasibun. Dan setiap amal yang nanti dikerjakan oleh orang yang mendapatkan hidayah gara-gara kita dapat porsi bagiannya, Pak. Ya, makanya anak punya status WhatsApp yang belum pernah anak ganti sampai sekarang. Dan saya sangat terpengaruh dengan perkataan tersebut, bukan hadis tapi perkataan ulama. Salah satu murid Syekh Utsaimin yang pernah datang ke pesantren, ya, Hidayatul Najm, anak mendengar langsung dari beliau menukil dari ulama yang sebelumnya, ya, la tarhal minad dunya illa wa qad tarakta asar. La tarhal minad dunya illa wa qad tarakta asar. Ya. Perkataannya, janganlah kita meninggalkan dunia ini, jangan mati dulu, Pak. Kalau bisa, sebelum kita meninggalkan jejak yang baik di dunia ini. Kita meninggal sudah banyak jejak kebaikannya yang akan terus berjalan, mengalir, ya, menjadi amal jariah bagi kita. Kalau bisa bangun masjid, Pak. Kalau bisa mengajarkan ilmu, ajarkan ilmu, ya, memberi makan orang miskin, memberikan menyambung pendidikan anak-anak yang putus sekolah, lakukan itu sebelum kita meninggal dunia. Jangan kita wafat sebelum jejak kebaikannya sudah tersimpan. Apakah pesantren yang dibangun, apakah ustadz yang dia tanggung kehidupannya, apakah mushaf Al-Quran yang dia sumbangkan, ataukah kajian yang dia kasih donasinya. Apapun yang menjadi amal jariah, ya, termasuk murid yang kita didik, itu yang akan menjadi jejak bagi gurunya. Ya. Nabi, siapa yang membesarkan Imam Ahmad? Siapa yang mengharumkan nama Abu Hanifah? Siapa yang mengharumkan nama Imam Malik? Murid-muridnya, ya. Murid-muridnya yang membesarkan gurunya, yang menjadi jejak, yang menyebarkan ilmu dari guru-gurunya. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, dengan hanya mengatakan, "Pak, merokok itu haram, Pak, hukumnya." Sudah selesai. Menunjukkan kepada satu ilmu saja. Oh gitu ya, Pak, saya baru tahu, Pak, kira makruh, Pak. Iya sih, Pak, musik itu, ya, hadisnya mengatakan haram, Pak. Misalnya seperti itu.
Man dalla ala khairin, lalu dia dengan satu ilmu tersebut dia amalkan, ya, entah dia amalkan setahun lagi, entah dia amalkan 2 tahun lagi, yang pasti dia pernah dengar darinya. Kita tidak pernah tahu dia dapat hidayah kapan. Yang penting kita sampaikan dulu. Ya. Para ulama terdahulu tidak akan pernah tahu Islam ini akan sedemikian pesat pada hari ini. Mungkin mereka kalau ada hari ini mereka akan menangis dengan sebab perjuangannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka akan menangis. Begitu mayoritas Islam di Indonesia. Mungkin dulu putus asa. Ya, mungkin dulu tidak tahu bahwa Islam ini akan begitu besar ternyata. Ya. Maka dia akan mendapatkan mislu ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala, ya, orang yang mengamalkan dengan sebab dia ngasih ilmunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini ya hadis yang membuat saya betah jadi seorang guru, Pak. Ya, kita minum dulu. Dulu saya pernah jadi sales. Gak usah disebutin produknya ya. Live soalnya. Saya pernah nyuci motor, Pak. Tapi itu bukan pekerjaan tetap. Saya pernah jadi guru komputer. Saya pernah jualan komputer juga. Rakit-rakit komputer. Ya. Saya pernah jualan herbal. Ya. Dan yang paling betah, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, satu hadis, 2 hadis, benar-benar murid itu paham. Mudah-mudahan dia dapat hidayah mengamalkan hadis yang saya ajarkan. Ya. Karena pada Allah saya belum dikaruniai, ya, duriyah, belum dikaruniai anak, maka ini yang saya cari. Ya. Mudah-mudahan murid-murid saya diberikan hidayah karena ilmu yang saya ajarkan. Entah mau diamalkan sampai kapan, saya tidak tahu. Ya. Maka saya mendapatkan pahala mereka sampai mereka meninggal dunia. Dia sholat karena ilmu dari saya. Ya. Makanya Nabi kita SAW menjadi orang yang paling tinggi surganya karena akumulasi semua amal ibadah dari seluruh umat muslim di dunia ini. Sampai kapan? Sampai manusia terakhir yang dibawakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa dikirim doa pun Rasulullah mendapatkan itu. Bagaimana kita sering berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan, Pak. Ya. Berapa pahala yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari ibadah umat-umatnya. Wa da'watu ila Allah minal ususi allati qama 'alaiha ad-din wa hiya sabilun an-najah. Dan jalan keselamatan adalah dakwah. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di manapun kita berada, jangan bosan-bosan mengingatkan orang-orang sekitar kita. Rabbuna dzakara anna al-insana khasirun illa idza ada huquqa arba'atin. Ya, huquqan arba'atan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an semua manusia akan mendapatkan kerugian. Kecuali dia melakukan 4 hak. Dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina. Yang pertama amanu. Hak kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat. Kedua, beramal soleh. Ini jalan kebahagiaan. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ya, orang yang bahagia yang diberikan 2 ini, Pak. Bukan diberikan gorengan, bukan diberikan harta, bukan diberikan mobil terbaru. Kalau dia tidak diberikan aman wa amilus sholihat, bukan orang yang bahagia. Menurut siapa? Menurut versi syariat. Ya, coba rasakan. Ya, kalau kita diberikan oleh Allah ini, ketika kita dihadapkan kepada perintah Allah, langsung kita kerjakan.
bahagia dia dengan amal solehnya. Ketika dia dihadangkan kepada maksiat, karena dia diberikan iman dan amal soleh, dia tidak berani untuk menginjaknya. Coba orang yang tidak diberikan ini, dia diberikan mobil terbaru, ketika ada perintah Allah, bagaimana? Ketika ada maksiat, bagaimana? Ya. Wa tawasau bil haqqi. Kemudian ya, hak yang ketiga adalah saling mengingatkan orang sekitar kita dimanapun. Ada kesempatan baik, yang disebut kesempatan baik itu Pak, kita lagi baik kepada dia, itu manfaatkan Pak. Rasulullah seperti itu ketika berdakwah. Ketika ada jasa kita kepada orang lain, kesempatan untuk berdakwah. Rasulullah memberikan 100 unta kepada Sofwan bin Umayyah, kalau saya tidak salah, setelah perang Hunain. Kemudian kasih lagi 100 unta. Ya, 1 unta berapa harganya? Kasih lagi 100 unta, Pak. Ya. Tapi ada tujuan di balik itu, Rasulullah mengislamkan Sofwan bin Umayyah. Akhirnya Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Kalau kita lagi punya jasa, merasa kita lagi punya jasa kepada orang sekitar kita, ada kesempatan, gunakan itu untuk berdakwah. Ya, dan menjamin tetangga, ya, ngutangin tetangga, ya, tidak salah, ada salahnya kita ajak dia sholat. Karena biasanya dia berat untuk menolak atau membantah orang yang baik kepada dia. Ya. Jadi tidak gratis Pak, dalam tanda kutip kebaikan kita itu. Harus ada dakwahnya. Ya. Wa tawasau bil haqq, ya, saling mengingatkan kepada kebenaran. Wasabri, yang keempat setelah dakwah tentunya harus bersabar. Ya. Kemudian judul yang berikutnya, uhibbu ad-da'wata walakinnani lastu balighun famada af'alu. Aku ingin berdakwah, tapi aku bukan ustaz, bukan kiai, bukan alim ulama. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tadi yang sudah sebutkan, ikut andil dalam dakwah. Antum bisanya di mana? Ikut di situ. Allah akan mencatat porsi dakwahnya. Kalau hanya bisa dengan hadir, membuat kajian banyak, hadir itu sudah dakwah. Kalau bisa lebih dari itu, tafadhol. Ya, sudah hafal 1 hadis, 2 hadis, lumayan, sampaikan. Ya. Jadi dakwah ada secara luas, ada secara terbatas. Ya, secara luas setiap ilmu yang kita sudah pahami, kita yakini itu kebenarannya, kita pahami dalilnya, sampaikan kepada siapa saja. Dakwah yang luas. Dan dakwah tidak harus dengan ucapan terus kan. Bisa dengan contoh. Ya. Ada Quran yang tergeletak di rantai, ya. Ada orang yang nggak tahu, contohin aja, ambil Quran itu bersihkan di depan dia, dakwah. Ya. Ada orang wudunya nggak benar, tunjukkan wudu yang benar di depan dia, tanpa bicara pun bisa. Ya. Ada sampah dibuang sama dia, nggak usah banyak ngomong, apalagi diviral-viralin. Ini karyawannya, nggak usah, ambil sampah dia, buang di depan dia. Itu lebih mengena Pak, lebih mengena nggak? Daripada kita tegur, Pak, K3 kamar terima. Ingat Pak, kebersihan nggak usah banyak bicara. Ya. Ambil sampahnya dengan senyum getir ya Pak. Antum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan ke dalam sampah di depan dia. Ya. Maksud itu nggak usah bikin 100 juga, habis itu ada kacau lagi. Ya. Kadang dakwah dengan hal bil hal itu lebih mengena ya daripada dakwah dengan lisan. Apalagi dengan lisan dan perbuatan. Ya. Lihat Nabi SAW ketika di suatu kesempatan ya, ada gotong royong ya, beliau mencontohkan pemimpin itu yang merakyat seperti itu. Ya. Aku yang mencari makanan, kata sahabat, aku yang mencari bahan yang lain. Kata Nabi, aku mencari kayu bakar. Ya. Nabi mencontohkan. Jadi dakwah secara
terbatas ya memang ceramah. Itu harus belajar dulu bahasa Arab, Pak. Ya, belajar dulu fikih, ilmu hadis, ilmu Qur'annya, tafsirnya, tahsinnya. Sabar dulu kalau mau tampil sebagai ajengan. Ya. Dikarbit dulu itu, ya. Jangan setahun 2 tahun. Kalau kata gurunya sudah matang, silakan ceramah, ya. Isi kajian. Ya. Karena ketika sudah berdiri di meja itu kan muncul pertanyaan, itu yang beratnya di situ. Ini kita bisa salah dalam menjelaskan, ya. Kita bisa membunuh, mencelakakan orang yang kita jawab kalau kita pertanyaannya tidak didasari oleh ilmu. Karena dai ini adalah dokter, ya, bagi agama seseorang. Dokter medis aja kalau salah mengobati apa resikonya? Membunuh. Dia perlu belajar, apalagi dokter hati. Maka perlu dia berilmu. Wan nasihul qalbi as-salimu sadri husnus sarirah. Dan orang yang kelewat ini. Lihat Nabi Musa ketika dijadikan dai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diangkat menjadi seorang rasul, kata Nabi Musa, Ya Allah, aku bukan orang yang pandai ngomong, gak pandai retorika. Mungkin cara bicara antum lebih hebat daripada Nabi Musa. Nabi Musa susah menjelaskan itu. Ada kan orang kayak gitu ya Pak, pinter tapi gak bisa menjelaskan gitu. Nabi Musa seperti itu. Ya, aku tidak bisa, makanya dibully oleh Fir'aun. Ya, am ana khairun min hadza alladhi. Fir'aun berkata kepada pengikutnya di depan Nabi Musa, siapa yang lebih baik, aku atau orang ini? Kata Fir'aun, huwa muhinun, dia itu ya ngomong aja nggak bisa, wala yakadu yubayyin. Gimana mau jadi nabi, ngomong aja nggak bisa gitu. Ya, sampai Nabi Musa berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lembutkanlah, lenturkanlah lisanku agar aku pandai menjelaskan. Akhirnya Allah bantu dengan Nabi Harun yang lebih fasih berbicara. Ini menunjukkan bahwasanya kita banyak keterbatasan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berdakwah. Kerjakan yang kita bisa, yang nggak bisa tinggalkan. Bisanya apa Pak? Nyebarin pamflet, ya udah itu. Ngasih kuota buat yang nyebarin pamflet, ya udah itu. Ya, tidak menghalang-halangi kajian. Saya nggak mau ngaji di sana, tapi saya nggak mau menghalangi, udah itu. Ya, apa yang kita bisa, walaupun kita terbatas, jangan kosong dari dakwah. Ya. Lihat Nabi Musa, banyak keterbatasan, ya, tidak menghalangi dari menyampaikan kebenaran kepada siapa? Kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu. Ya. Kejaman Allah Subhanahu wa taala, wa da'watu ila Allah laisat muqtasiratan ala mau'izatin. Jadi dakwah itu tidak terbatas bicara di depan meja, di atas mimbar, ya, au nasihatin fi mahfalin, atau di pertemuan-pertemuan besar, ya, pidato-pidato. Bukan itu dakwah, bukan hanya itu saja. Bal inna da'watu ilaih mutanawwi'ah. Tapi dakwah itu bervariasi. Banyak. Sebuah bangunan butuh bata, butuh semen, jadilah bangunan dakwah. Tidak bisa dilakukan oleh saya sendiri, tidak bisa. Ya. Perlu ada para sahabat yang menyukung Rasulullah SAW. Fal inkaru alal fadli ala khalwatin bihi dakwatu. Ketika kita ada orang pacaran di bis, rangkul-rangkulan satu bis, nggak ada yang berani negur. Bismillah, ikhlaskan. Ikhlas yang disemprot balik antum. Maksudnya itu. Karena pasti disemprot itu. Tegur dengan penuh kasih sayang, ingin dia dapat hidayah. Kalau kita ikhlas Pak, kerasa Pak, nasihatnya juga buat dia dengan kata yang paling indah. Bagaimana kalau itu saya? Cara nasihatinnya gimana yang enak buat saya? Pikirin dulu. Jangan asal jeplak Pak, K3, K4, K5. Ya, mohon maaf.
Bang, ya mungkin ditahan dulu lah. Ini tidak pantas ya dilihat ada anak kecil tuh. Gitu. Mungkin nggak usah pakai dalil. Yang penting dia berhenti aja. Nggak usah mesti pakai dalil kalau tidak berhenti. Ya, kalau Allah Taala ini nggak boleh juga. Ya. Maka kata Syekh, dakwatun ini dakwah. Ada yang merokok di bis kan mengganggu ya kesehatan, apalagi di. Ya, saya pernah Pak, dan langsung disemprot, alhamdulillah tuh sama orangnya. Untung nggak dipukul itu Pak. Itu kayaknya lagi kesel juga kayaknya Pak. Karena ya saya udah nggak tahan juga ini orang ini. Ya, udah masya Allah. Ya, Bismillah. Ya. Maaf Pak, ini kan ruangan bis ya. Ini asapnya mengganggu. Ya. Itu langsung dibanting rokoknya, diinjak Pak. Untung yang diinjak bukan saya itu Pak. Di depan saya ya badannya gede Pak. Wah, kayaknya saya dipukul. Ternyata alhamdulillahnya ada bapaknya di depan itu. Waktu saya ke Priuk ya. Ya siap-siap kalau orang berdakwah resikonya begitu. Jalan dakwah bukan jalan bertaburan bunga di kanan kiri, puncak naik-naik gunung, enggak. Jalan dakwah itu jalan duri, sampah, makian, cacian, dan jalannya panjang. Ya. Jadi jalan dakwah bukan jalan bertaburan mawar bunga kanan dan kiri. Cuma di sini aja kan yang indah itu ada gorengan. Ya. Wa bihada yusbihu wada'ahum wada'mus subulul khairi bil mali fadilah. Ya. Engkau menguatkan kegiatan-kegiatan kebaikan dengan harta itu juga dakwah. Syaratnya jangan ditulis tuh ya Pak. Ya Abdullah 100.000 jangan. Biar pol pahalanya. Ya. Wa tasilu turuki dakwah, mempermudah dakwah. Hadir di kajian dakwah. Ya. Broadcast kajian dakwah. Wa bihadza yusbihu al-mujdami'u ala ikhtilafi fi'ati du'atan ila Allah. Maka kalau begitu menjadi semua umat muslim ini menjadi sebuah kumpulan orang-orang yang semuanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta, dilma, enggak ada uang sad, bil qalam, dengan tulisan WhatsApp. Ya. Walisan dengan apa namanya? Dengan lisan kita. Dengan jabatan. Bisa. Semuanya untuk dakwah. Ingat ya, jangan gratiskan kebaikan kita kepada orang lain. Dalam tanda kutip harus di belakangnya ada dakwah untuk kebaikan dia. Kemudian sudah 17.50. Masih ada waktu? 3 menit lagi Ustaz. 3 menit lagi. Apa ada pertanyaan? Kalau ada kita lanjutkan. An-nasihatu. Nasihat termasuk bagian dari dakwah. Nasihat itu harus ikhlas ya Pak. Ada pertanyaan Pak Ustaz? Belum? Lanjut aja dulu ya. Nanti aja dalam. Nasihat harus ikhlas. Nasihat itu. Kalau gak ikhlas berat Pak ngasih nasihat. Ya, pas disemprot antum marah nanti. Ikhlas. Ikhlas itu ketika tidak dihargai itu mudah. Kalau orang ikhlas ketika tidak dikasih balasan, tidak diucapkan syukron, dia nyantai karena memang nggak nunggu itu. Dan orang ikhlas itu ketika dia mendapatkan sebaliknya, yang tadi itu tuh semprot itu, Pak urusan saya Pak, nah, itu ringan bagi dia. Kalau dia ikhlas, ya, karena dia tahu, dia yakin. Yang dia kerjakan ini saya untuk Allah, bukan untuk dia. Ya, dan dia yakin Allah yang akan memberikan pahala. Ya. Jadi kita jangan menasihati dan berbuat baik karena respon. Rugi Pak. Ya. Ada respon buruk, kita menghentikan kebaikan kita. Siapa yang rugi? Kita. Pahalanya berkurang. Karena kita terlalu merespon. Ya, dari orang lain.
Kita jangan baik hanya kepada yang baik saja. Ya, akhlak yang baik itu apa? Menyambung orang yang memutuskan, memaafkan orang yang mendzalimi, memberi orang yang bakhil kepada kita. Itu akhlak yang paling baik. Dia tidak pernah merespon, ya, apa yang dilakukan manusia karena ibadahnya. Innama nut'imukum liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan, tidak butuh balasan. Wala syukura, tidak butuh syukuran. Ya. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mungkin 1 menit lagi, as-sabru 'alal masaib. Ya. Setelah dakwah, hendaknya dia bersabar atas musibah yang siap-siap ya menanti dirinya. Ya, butuh kepada apa? Kesabaran. Dan kesabaran harus dilatih. Ya, kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Barang siapa yang dia merasa cukup dengan harta dari yang memberikan Allah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dia akan merasa cukup kalau dia sudah merasa cukup. Waman yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, ya, yusabbirullah, Allah akan jadikan dia orang yang bersabar. Sabar itu butuh apa? Latihan. Ya. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada seseorang ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ausa'a, yang lebih luas, wa a'dhama, yang lebih besar, kecuali seorang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ketika diberikan permasalahan, pertengkaran, dia diberikan sifat penyabar, itulah pemberian Allah yang paling apa? Yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian adalah suatu yang pasti akan kita dapatkan oleh semua orang. Kita tidak bisa menghindar, ya. Dan ini sebagai untuk menguji keimanan kita, ya. Tidak sampai ini berarti pada yang anak akan tandai, ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti, ya, insyaallah. Ini sebagai mukadimah setelah kajian Ramadan, ya. Kita lanjutkan lagi insyaallah di kesempatan berikutnya. Ada yang mau bertanya atau mungkin nanti setelah kajian boleh, ya. Cukup, ya? Cukup Pak Arifin? Cukup, ya? Oke. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami, ya. Kemudian ya kita mulai lagi, ya, setelah Ramadan ini kita mulai lagi dari nol mencari bekal ibadah, ya. Tidak ada libur dalam ibadah, tidak ada libur dalam berdakwah, tidak ada libur dalam bersabar. Kita libur ibadah kapan? Sampai datang al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'ti akal yakin. Boleh kita libur, kata Allah, ibadah setelah datang keyakinan. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada engkau apa? Al-yakin, al-maut. Keyakinan itu apa? Kematian. Ini jangan dipotong, ya, penjelasannya. Yakin di sini sebutnya apa? Kematian. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Ya, kita libur ibadah, libur kajian, libur bersabar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tubalighu bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man 'adana wansurna 'ala man dhalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa mablagha ilmina wa la tusallit 'ala man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.